Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala anhu arkanis shalah. Sekarang masuk dalam pembahasan masalah rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukun sholat yang pertama adalah niat. Kemarin sudah dibagi, rukun sholat itu ada 4 macam, ya, yaitu rukun perkataan, rukun pekerjaan atau perbuatan, kemudian rukun hati dan rukun maknawi. Ya, sekarang dibahas satu persatu. Yaitu rukun sholat yang pertama. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Kapan niat itu? Atau di mana tempatnya niat? Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi jangan salah, niat itu tempatnya di dalam hati. Wa talafut biha sunnah, dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Anda mengatakan dengan lidah Anda, dengan lisan Anda, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Wajibnya kapan? Wajibnya tempatnya di dalam hati. Kapan waktunya? Yaitu di atna takbiratul ihram, di tengah-tengah takbiratul ihram. Jadi Pak, caranya itu yang betul, ya. Anda ketika sebelum takbiratul ihram Anda kan niat sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, itu sunnah ya. Tapi ketika takbir mengucapkan Allah, mulai lafaz Allah sebelum lafaz akbar selesai, itu Anda harus niat sholat di dalam hati. Kalau Anda tidak niat ketika takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Paham ini ya? Jadi mengucapkan sebelum takbiratul ihram dengan lisan itu hukumnya sunnah. Tapi ketika mengangkat tangan Allah, itu Anda harus niat di dalam hati. Sebelum lafaz akbar selesai, niatnya selesai. Jadi kalau ada orang ketika takbiratul ihram tidak niat dalam hati, dia lupa, maka batal sholatnya, wajib diulang. Wajib diulang. Jadi jangan salah, niatnya di dalam hati. Ya, di dalam hati. Bagaimana caranya? Dilihat dulu. Kalau niatnya sholat fardu, maka dia wajib mengucapkan 3 kalimat, yaitu ghuslul fi'li, ta'yin wal fardiyah. Jadi kalau Anda sholat fardu Pak, cukup 3 niatnya 3 kalimat itu sudah sah, walaupun bahasa Indonesia, nggak perlu bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena niat di dalam hati. 3 kalimat, yaitu pertama niat ghuslul fi'li sholat, usolli, saya niat sholat. Ta'yin, dijelaskan sholatnya sholat fardu apa. Sholat isya, maghrib, subuh, duhur, asar, itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga fardiyah, sholat fardu. Jadi 3 kalimat, niatnya itu cukup 3 kalimat. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu subuh. Kalau berjamaah ditambah makmuman, kalau bagi yang makmum. Kalau yang imam, imaman. Nah, kalau berjamaah berarti 4 kalimat usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu isya'i makmuman. Ini 4 kalimat. Boleh dengan bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa Indonesia. Kalau niatnya di dalam hati, ya. Jadi umpamanya kalau ada orang sebelum salat, sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika takbirnya nggak niat, batal sholatnya, wajib diulang. Tapi kalau ada orang nggak niat lewat mulut, nggak pakai mengucapkan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, tapi ketika takbiratul ihram dia niat Allah, niat dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib berjamaah, saya niat sholat fardu isya berjamaah, akbar, sah hukumnya. Ya, tapi niatnya jangan diucapkan loh Pak ya. Mengucapkannya itu dengan lafaz Allahu Akbar.
niatnya di dalam hati. Jadi lafaz Allahu Akbar itu dibarengkan dengan niat di dalam hati. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh juga dengan bahasa Arab. Yang penting 3 kalimat kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah 4 kalimat. Usolli fardho isya'i, usolli fardho mahribi, usolli fardho subhi. Kalau berjamaah ditambah makmuman. Usolli fardho mahribi makmuman, usolli fardho mahribi makmuman, usolli fardho asri makmuman. Nah itu wajib 4 kalimat kalau dia berjamaah. Atau dengan bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat subuh fardu berjamaah. Nah itu wajib 4 kalimat itu wajib diucapkan. Yang penting 3 atau 4 ucapan ini wajib Anda ucapkan. Kalau sendiri maka cukup 3. Usolli fardhu maghribi, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu subuh. Itu harus diniatkan dalam hati. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Ya hati-hati ya. Jadi jangan salah nih niatnya ketika takbiratul ihram. Paham ini ya? Ya, insya Allah paham. Yang penting diamalkan aja. Ya diamalkan. Nggak Arab. Ya bahasa Indonesia apa apa. Kan nggak usah panjang-panjang seperti di depan. Usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Bingung nanti Anda. Itu cukup di depan saja. Kalau ketika takbiratul ihram jangan banyak-banyak, cukup 3 kata itu aja, 3 kalimat tersebut. Biar nggak bingung, biar fokus pikiran kita untuk takbir dan niat. Kalau kepanjangan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala kepanjangan. Lagian mustaqbilal qiblati itu sunnah. Yang wajib itu aja usolli fardhu maghribi. Ya itu yang wajib. Kalau mustaqbilal qiblati adaan itu pun juga sunnah diucapkan. Jadi nggak apa-apa. Tapi ketika niatnya di takbiratul ihram itu cukup 3 kalimat. Tapi kalau berjamaah 4 kalimat. Ya. Sholat sunnah juga sama ya. Sholat sunnah juga niatnya di dalam hati. Saya Allah ketika takbir Allah saya niat sholat sunnah duha. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya niat sholat sunnah qobliyah isya. Nah itu harus dikeluarkan dari dalam hatinya. Tapi nggak usah diucapkan. Ucapannya cukup takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua yaitu rukun sholat yang kedua yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Mengucapkan Allahu Akbar hukumnya wajib. Jadi jangan dibalik. Ya, lafaz Allahu Akbarnya itu harus jelas dan harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau niat dalam hati nggak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi kalau takbiratul ihram ganti bosan bahasa Arab. Allah Maha Besar. Batal sholatnya. Nggak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Ya, harus dengan lafaz Allahu dan Akbar. Allah dan Akbar. Allahu Akbar itu harus jelas. Ya. Kalau satu aja huruf hilang maka nggak sah sholatnya. Wajib diulangi takbiratul ihramnya. Yang nggak jelas harus didengar oleh telinganya sendiri. Hati-hati. Allah batal sholatnya. Ya. Akbar nggak jelas, nggak jelas, batal sholatnya, wajib diulang. Harus jelas Allahu Akbar, harus jelas, nggak boleh geremeng atau nggak didengar oleh telinganya, nggak boleh. Ya wajib ya Anda lafadzkan dan didengar oleh telinga. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Melafadzkan lafadz Allahu Akbar dengan bahasa Arab dan didengar dengan telinganya sendiri hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Ya. Syaratnya harus didengar oleh telinganya sendiri semua hurufnya. Kemudian dalam keadaan berdiri harus dengan bahasa Arab, harus dengan tertib. Dengan tertib, tidak boleh dibalik. Akbar Allah. Ya, biasanya Allahu Akbar ini diganti model baru. Akbar Allah, nggak boleh, nggak sah. Ya, nggak sah. Nah, kemudian hati-hati, tidak boleh ditasdid, ya, ditasdid baknya.
Di tasdid itu di double. Akbar itu kan maaf, akbar itu kan baknya kan nggak ada tasdidnya Pak. Ya, ini saking difase-fasekan Allahu Akbar. Ya, seakan-akan baknya ini ada tasdidnya. Ini ada ini orang sholat kefasean tapi ngawur. Allahu Akbar. Ya, dari aknya itu tasdidnya ke baknya. Ini batal sholatnya nih. Wajib diulang. Nggak boleh tidak ini. Ya, harus lafadznya itu baknya jangan sampai ditasdid. Subhanallah diatur oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada orang yang seperti itu Pak. Maaf. Seakan-akan fase, cuma ngawur. Fasenya ini ngawur. Ya sampai salah semuanya. Yang bak cuma akbar. Ya seakan-akan fase padahal salah semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian mualah terus menerus, tidak boleh ada jedah. Allahu Akbar, nggak boleh, nggak sah, harus langsung, tidak boleh ada jeda. Allahu Akbar, ya, harus langsung berhenti. Seakan-akan mengucapkan kalimat tasbih walaupun satu kali tidak boleh, harus mualah, harus terus menerus bacaannya. Allahu Akbar, nggak sah, tidak sah, harus langsung Allahu Akbar, ya, langsung disambung mualah. Ini hukumnya wajib, ya. Dan lain-lainnya banyak sebenarnya, cuma itu intinya aja. Kemudian diganti juga dengan lafadz yang lainnya juga nggak boleh. Ya Allahu Rahman, Allahu Rahim. Jangan Allahu Akbar terus bosan. Allahu Akbar ya diganti Allahu Akbar dengan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, nggak boleh. Harus dengan lafadz Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.